Dia ingin memiliki anak dengan siapapun kebebasannya. Jadi cepatlah dan katakan yang sebenarnya. Bisakah Anda memberitahu saya? Pria itu belum pulang selama 6 tahun. Tetapi begitu dia kembali ke rumah, dia memiliki seorang putra. Jadi dia bertanya kepada wanita yang baru menikah dengannya selama 3 hari itu, dari mana anak ini berasal? Tetapi wanita itu menolak untuk berbicara. Jadi dia hanya harus mengubah sikapnya. Dia menggunakan suara lembut untuk memintanya berbicara. Tapi adegan ini kebetulan dilihat oleh istri barunya. Jadi dia buru-buru mengejarnya untuk menjelaskannya. Tunggu, dengarkan aku dulu. Jangan sentuh aku. Din Nguyet, ini hanya salah paham. Tuong Ha mengatur agar Din Nguyet tinggal di rumahnya. Tapi dia selalu hanya tahu bagaimana lari ke kamar Huong Ngok. Hal ini membuat Din Nguyet merasa bahwa apa yang dikatakan Tuong Ha adalah sebuah kebohongan. Meskipun itu hanya pernikahan untuk menutupi mata. Tapi Huong Ngok sangat cantik. Bagaimana bisa menikah tanpa menyentuh apapun? Selain itu, Tuong Ha dan Huong Ngok kembali bertemu. Din Nguyet benar-benar ragu, apakah benar dia akan menjadi selir. Namun, dia adalah keturunan bangsawan. Keluarganya juga seorang saudagar kaya di Nanyang. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menderita penghinaan seperti itu. Dan Tuong Ha, untuk membujuk Din Nguyet, dia bahkan berlari ke dapur untuk menginstruksikan koki memasak beberapa hidangan yang disukai orang selatan. Dia bahkan memasak sendiri, karena dia takut Din Nguyet akan meninggalkan Mangia. Namun Din Nguyet saat ini berinisiatif menemui Huong Ngok untuk meminta klarifikasi. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku tidak mengenalmu, dan kalian memiliki bayi bersama. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Saya serius tentang itu. Saya juga merasa kasihan pada Mangan. Tepat ketika Din Nguyet meminta maaf kepada Huong Ngok, Tuong Ha berlari, karena berpikir bahwa Din Nguyet sedang diintimidasi. Jadi dia langsung mengkritik Huong Ngok, membuat Huong Ngok merasa sangat sedih. Sehingga dia berbalik dan lari. Apakah ini caramu memperlakukan istri dan anakmu? Dia bukan istriku. Anak itu juga bukan anakku. Keluar. Menghadapi dinginnya Din Nguyet, Tuong Ha ingin mengetahui lebih jelas siapa anak itu. Adapun Huong Ngok, setelah mengalami kebencian, dia lari ke rumah ibunya. Ayah dan anak memarahi ibu dan anak. Saudara laki-laki, setelah mengetahui bahwa saudarinya diintimidasi, jadi dia segera ingin mengajar Tuong Ha. Namun tak disangka, Huong Ngo menghalanginya, ketika dia melihat bahwa Huong Ngok masih melindungi Tuong Ha. Kakaknya langsung memarahinya karena tidak memiliki masa depan. Dia juga mengatakan, bahwa dia hanya memberi Tuong Ha 3 hari. Jika dia tidak berurusan dengan selir itu, maka Lem Gia akan membuat Man Gia tidak punya muka lagi untuk tinggal di tempat ini. Kakak, lebih baik abaikan saja. Apakah mungkin saya memiliki kelemahan yang dia ambil? Kelemahan apa yang saya miliki? Lalu aku tidak peduli lagi. Masalah ini, saya akan mengambil alih untuk Anda. Lem Kaye Chuan berkata, bahwa dia tidak hanya ingin mengajari Tuong Ha 1 kali, tetapi dia juga ingin mengusir wanita tak tahu malu bernama Din Nguyet itu. Setelah itu, Lem Kaye Chuan dan keluarganya menulis surat pembunuhan. Mintalah Tuong Ha dalam 3 hari untuk menentukan pilihan. Salah satunya adalah Huong Ngok dan putranya. Kedua, dia akan memilih wanita bernama Din Nguyet itu. Ketika sang ibu mendengarnya, dia sangat tidak sabar. Jadi setiap hari, dia berada di telinga putranya dan menasihatinya untuk segera menerima istri dan anaknya. Memang, Man Tuong Ha terasa sangat merepotkan. Jadi dia segera menghancurkan meja dan pergi. Dia kemudian mengayuh sepedanya ke jalan untuk menyatakan dengan lantang, bahwa dia dan Din Nguyet tidak akan pernah diusir dan akan menjadi istrinya. Dan bukan Lem Huong Ngok. Ketika dia melihat tidak ada yang peduli padanya, dia hanya harus pergi ke pub untuk menghilangkan kesedihannya. Tetapi tanpa diduga, dia bertemu Huong Ngok. Man Tuong Ha, setelah melihatnya, langsung tersadar. Dia bertanya padanya, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Adapun Huong Ngok, dia takut dia akan menarik perhatian. Jadi dia buru-buru menariknya ke kamar. Siapa yang kamu cari? Sebelum kau dan aku menikah, aku bersamanya. Hanya saja, tidak ada yang tahu. Jadi itu berarti, Mangan adalah anak dari Duong Tai Nguyen. Tepat ketika dia mendengar nama saudara baiknya, Man Tuong Ha sangat terkejut. Tapi Huong Ngok mengatakan, Duong Tai Nguyen sekarang berada di Partai Revolusioner. Itu sebabnya dia dikurung di penjara.
Jadi sekarang dia harus pergi dan memberikan sesuatu kepada orang-orang. Lalu tunggu sampai dia bertemu Duong Tai Nguyen. Dia pasti akan kembali untuk mengklarifikasi semuanya. Kembalikan kemurnian ke Man Tuong Ha dan Din Nguyet. Man Tuong Ha tidak tega membiarkan Huong Ngok mengambil risiko. Selain itu, ia juga ingin bertemu dengan Duong Tai Nguyen. Itu sebabnya dia ingin menggantikan Huong Ngok di sana untuk memata-matai. Setelah mendengarkan Huong Ngok, dia langsung setuju. Tapi selama ini, Tuong Ha berteman dengan orang-orang di penjara. Kemudian Lem Gia menekan mereka selangkah demi selangkah. Saat sang ibu melihat itu, dia hanya bisa mempersiapkan pernikahan untuk Tuong Ha dan Huong Ngok lagi. Pertimbangkan untuk memberikan penjelasan kepada Lem. Dia bahkan mengunci pintu ruang belajar tempat Tuong Ha biasa tidur. Ini membuat Tuong Ha tidak lagi memiliki tempat untuk tidur. Saya akan berpikir sendiri. Nah, tunggu dan lihat. Anda masih harus tidur dengan Man Ngan. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kita pernah berada di ruangan yang sama sebelumnya? Kalau begitu, Tuong Ha juga menyingkir. Karena dia masih harus pergi besok. Dia hanya bisa tinggal di kamar Huong Ngok selama 1 malam. Pria ini berkata pada siang hari, bahwa dia tidak akan pernah menyentuh istrinya. Tapi di malam hari, mereka tidur bersama di kamar yang sama. Oleh karena itu, keesokan harinya, kabar ini sampai ke telinga istri yang dibawanya dari luar. Ditambah fakta bahwa setelah mengetahui anggota keluarga akan mengatur pernikahan mereka lagi. Jadi dia segera berlari ke ibu mertuanya untuk menunjukkan ketulusannya. Ibuku datang untuk menyelamatkan diri. Jangan panggil ibu. Saya belum menerimanya sebagai menantu perempuan saya. Dan aku juga tidak bisa menerimanya. Apakah saya akan terputus dari Tuong Ha di masa depan atau tidak? Namun untuk saat ini, sebaiknya Anda tetap memanggil seorang ibu. Din Nguyet berusaha keras untuk menyenangkan ibu mertuanya. Tapi sang ibu tidak peduli. Karena jika bukan karena keberadaannya, karena putranya segera dipertemukan kembali dengan menantu perempuannya. Dan Din Nguyet, terlepas dari apa yang dikatakan ibu mertuanya, dia masih mengambil hadiah yang telah dia siapkan untuk diberikan kepada ibu mertuanya. Namun semuanya ditolak oleh ibu mertua. Bisakah kau tidak menolak lagi? Sangat melelahkan untuk membawa hal-hal ini bola-balik berkali-kali. Itu juga bukan barang mahal. Sedikit saja kebaikanku. Mendengar itu, sang ibu dengan enggan menerima hadiah dari Din Nguyet. Tapi ketika dia mendengar Din Nguyet mengatakan dia akan menjadi menantu yang baik di masa depan, kemudian sang ibu terdengar tidak asing sama sekali. Jadi dia hanya menolak beberapa kata dan menyuruhnya pergi. Dan tunggu setelah dia pergi, sang ibu menyelinap untuk membuka hadiah mahal itu. Dan di dalamnya tentu saja ada hal-hal yang bernilai. Bukankah dia punya banyak uang? Tapi mengapa dia memberi saya akar pohon? Akar ini bernilai 10 bidang kita. Sekarang sang ibu memang sedikit menyesal. Situasi keluarga Din Nguyet tampaknya jauh lebih baik daripada keluarga Huong Ngok. Jika dia benar-benar menikahi Man Gia, itu akan dianggap sebagai anak yang beruntung. Namun sayang, Lem Gia kini menekan mereka setahap demi setahap. Membuat sang ibu benar-benar tidak bisa menolak. Namun terpaksa membiarkan Huong Ngok meresmikannya. Dan Din Nguyet sama sekali tidak akan diterima oleh Man Gia. Kalau tidak, Lem Gia pasti tidak akan memaafkan mereka. Din Nguyet saat ini juga melihat sikap Man Gia. Tetapi bahkan jika seluruh keluarga mengusirnya, dia tidak ingin pergi lebih jauh lagi. Mulai besok dan seterusnya, kamu tidak perlu lagi membawa nasi ke sini. Saya akan pergi ke aula besar untuk makan bersama semua orang. Anda seorang tamu, tapi apakah Anda sopan kepada saya? Tidak, aku bukan tamu lagi. Din Nguyet juga mengatakan, bahwa ini akan menjadi rumahnya di masa depan. Jadi, tentu saja dia akan makan malam bersama semua anggota keluarga. Dalam beberapa hari, dia akan mengundang beberapa tamu untuk datang dan bermain. Saat itu, mereka akan menginap di Man Gia. Dan dia akan menjadi pemilik rumah dan akan langsung menjamu mereka. Na Hoan melihat sikap jengkel Din Nguyet dan buru-buru pergi untuk melaporkannya kepada wanita tua itu. Membuatnya terkejut setelah mendengarnya. Karena dia tidak tahu siapa tamu yang dikatakan Din Nguyet. Apakah ini rumah ibunya? Din Nguyet sekarang benar-benar tidak tahu apa itu besar atau kecil. Karena jika dia membiarkan keluarganya terlibat, maka Man Gia benar-benar tidak akan memiliki hari yang damai lagi. Kemudian ibu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia juga harus diam-diam mengusir Din Nguyet saat putranya tidak ada di rumah. Bagaimanapun, Lem Gia juga memelihara dupa untuk rumahnya. Jadi dia tidak bisa membiarkan Huong Ngok menderita. Maka sang ibu mengirim pembantu rumah tangga untuk mencari Din Nguyet untuk menasihatinya agar pergi.
Wanita muda Huong Ngok dan tuan muda membungkuk ke jalan terlebih dahulu. Dia dan tuan muda datang. Jadi menurut aturan, wanita baru Huong Ngok resmi. Pengurus rumah kemudian menawarinya harga 100.000 sebagai biaya kompensasi. Tolong sampaikan pesan itu pada wanita itu, bahwa rumah kami tidak kekurangan uang. Din Nguyet benar-benar dibuat gila oleh Man Gia. Jadi dia langsung mengatakan, bahwa dia telah mengundang seorang pengacara. Dan pengacara itu akan membantunya membuktikan, bahwa dia dan Tuong Ha adalah pernikahan yang dilindungi undang-undang. Bukan pernikahan buta semacam itu dari Man Gia. Jadi dia akan menuntut orang yang merusak pernikahannya sampai dia menang. Ketika dia melihat Din Nguyet, dia tidak mudah dihadapi. Sang ibu takut dia akan melakukan kesalahan. Jadi dia mengundang Lem Gia untuk membahas bagaimana melakukan ini. Din Nguyet ingin menuntut kami. Kemungkinan besar itu adalah orang dari pemerintah. Saya juga ingin dia menuntut publik. Dia berani menyabotase pernikahan Huong Ngok. Kemudian biarkan publik mengakhiri ini. Seperti yang diharapkan, Lem Gia tidak ragu atau takut. Either way, tidak ada yang salah dengan rumah mereka. Tampaknya kedua keluarga ingin menuntut. Pada akhirnya, orang yang terluka hanya memiliki rahang yang kuat. Karena dia telah resmi menikah dengan istri baru. Pemerintah juga pasti tidak akan membiarkannya. Oleh karena itu, sang ibu memohon kepada warga Lem Gia untuk tidak menuntut lagi. Selama mereka setuju untuk tidak melakukannya, dia tidak hanya akan memberi Lem Gia puluhan ladang leluhurnya. Nenek juga akan mengajari Din Nguyet. Bantu Lem Gia melepaskan kemarahan ini. Ketika Nyonya Lem mendengarnya, dia juga menghela nafas lega. Kemudian setuju untuk membiarkan Din Nguyet tinggal sebagai selir. Selama dupa giok Lem Gia resmi dibuat. Dengan begitu, Huong Ngok di masa depan tidak perlu menyimpan